Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Akhirnya kedengeran juga. Sekarang saya mau buka kamera ya. Iya, Ibu. Mudah-mudahan Wajib masih mendengar. terdengar suaranya. Iya, Ibu. Halo Mbak, Anda kedengeran suara saya? Alhamdulillah udah bisa, Bu. Alhamdulillah, bismillah, saya buka kamera ya. Iya, Ibu. Alhamdulillah, apa kabar Mbak Alhamdulillah. Nanda? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini di Muscat memang Iya. panas, tapi semuanya lancar. Ya ada macet, karena kan kalau sudah mau Idul Adha, Iya, Bu. biasanya orang mulai libur, nyari taksi mulai susah, namun hari ini semua masih lancar. Alhamdulillah. Bagaimana di Yaman, Mbak? Di mana? Sekarang di Indonesia ya? Iya, Ibu. Khususnya di Jawa. Di Guntur ya, Mbak ya? Iya, di Gontor. Itu di kota apa, Mbak? Di kecamatan apa? Boleh cerita dulu, nanti kita sharing ya. Oh iya, Bu. Jadi saya kan mahasiswi Universitas Hubungan Internasional di Universitas Darussalam yang di mana notabene merupakan Universitas Gontor. Gontor itu sendiri yang bersistem pesantren yang di mana mahasiswa dan mahasiswinya terpisah tempatnya, Ibu. Oke. Ya siap, kalau begitu tidak apa-apa ya. Iya, Ibu. Jadi kalau nanti misalnya biasanya kan ada IP tertinggi, si A, Iya. si B, si C gitu ya. Iya, Bu. Perempuan dan laki masih bisa perempuan ternyata IP-nya tinggi. Nomor 1 perempuan, nomor 2 perempuan, nomor 3 laki-laki, bisa begitu? Bisa, Ibu. Sebiasa untuk setiap ketika wisuda, untuk kayak IPK tertinggi kebanyakan dari mahasiswi dan mahasiswa berprestasi juga kebanyakan dari mahasiswi. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi pendidikan itu sudah masuk ya ke kalangan kaum muslimah akhwat gitu ya. Iya, Nggak Ibu. cuman pria yang alhamdulillah. Boleh dimulai kalau begitu Mbak Nanda, karena saya takut waktunya Mbak Nanda juga kan sudah jam 12. Di Ya. sana sudah jam 3 ya. Iya, Ibu. Kan mau memulai. Baik, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, nama saya Nanda Putri Khalifah dari Mahasiswi Hubungan Internasional semester 5. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu Ira Rahmawati SHSIP MSI yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya agar dapat menjadi narasumber dan wawancara pada kali ini. Terus sebelum memulai untuk wawancaranya, saya akan membacakan profil kurikulum vitae Ibu kali ini. Silahkan. Terima kasih, Bu. Yang pertama, nama Ibu Ira Rahmawati, SHSIP MSI, tempat tanggal lahir Bogor 3 November 1971. Riwayat pendidikan, SD Rimba Putra Bogor 1978 sampai 1984, SMP Negeri 1 Bogor 1984 sampai 1987, SMA Negeri 1 Bogor 1987 sampai 1990, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok 1990 sampai 1994. Kemudian yang kedua, Sarjana Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia 1991 sampai 1995. Magister Hubungan Internasional Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Adapun beberapa riwayat pekerjaan dari Ibu, yaitu yang pertama Kemenko Polhukam, Kepala Bidang Kerjasama Afrika Timur Tengah, bagian Polugri Kemenko Polhukam. Adapun riwayat pekerjaan di Kementerian Luar Negeri yaitu staf fungsional diplomasi
Direktorat Fasilitas Diplomat Kementerian Luar Negeri pada tahun 2018 sampai 2019, KBRI Tehran Iran 2015 sampai 2018, KBRI Suva Fiji 2019 sampai 2015, Kepala Seksi Pengamanan Informasi Subdit 2 Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri pada tahun 2012 sampai 2013, Staf Fungsional Diplomat Subdit 2 Direktorat Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri pada tahun 2010 sampai 2012 dan lain sebagainya. Baik Bu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara yang berhubungan tentang peran staf Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam menjalin kerjasama, mempromosikan budaya, dan hal yang berkaitan dengan penerangan dan sosial di Oman. Adapun pertanyaan yang pertama Ibu, sebenarnya apa sih itu staf KBRI bagian fungsi penerangan sosial dan budaya di Oman? Yes, thank you Mbak Nanda for the opportunity with me in your podcast to know more about the function of social cultural section at the function of social culture sections has a duty to promote Indonesia, especially about education, about art, about other matters, which is more to enhance cooperation between Indonesian society and Oman society, between Oman society and the embassy, and more or less also about to uphold cooperation on education, maybe in scholarships, about the art. Sometimes we do the performance, Indonesian performance, dancing, singing, or something like that, or exhibition on paintings or other art matters. Also now we are move forward to promote Indonesian tourism and culinary. So as you know, more Indonesian culture, including this more popular now, it's culinary, is getting more popular. As you know, we have very popular food, nasi goreng and rendang. Everybody want to know what is nasi goreng, what is rendang, and amazingly also about Indomie noodles. So it is for us who working in social culture section, this kind of development is really help us to more easier to promote Indonesia. For example, here we are now in Oman, Mbak Nanda. In Oman, we have been helped with the promotion of the product names Indomie. Everybody knows what is Indomie. It's delicious. And then also we know the hospitality of Indonesian lady, because in the past time, a lot of Indonesian, to answer your question about what is the role of social cultural section is to promote Indonesia, to end between Indonesia and Oman. Oh yeah, Mbak Nanda, I have to inform you that we are in Indonesian Embassy in Muscat, which is in Oman, also accredited to Yaman. So we have two countries under our responsibility, Yaman and Oman. Oh ya, baik Bu. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Silakan, Mbak Nanda sebentar. Ini pertanyaannya Mbak Nanda yang dikirimkan kepada saya itu in English. Jadi saya berpikir Mbak Nanda akan melakukan podcast ini dalam bahasa Inggris. Tapi kalau campur-campur tidak apa-apa. Kalau senyamannya Ibu saja mau pakai bahasa apa? Dan hostnya, saya takutnya salah kalau hostnya
tugasnya adalah Inggris, saya ikutin. Ah, So, enggak Bu, terserah mau. Takutnya Ibu mungkin membutuhkan yang bahasa Inggris, jadi saya kirim yang bahasa Inggrisnya. boleh. Kalau begitu bahasa Inggrisnya dicukupkan saja nomor 1 Iya, ya. Nomor berikutnya mungkin kita bisa dalam bahasa Indonesia iya baik. karena agar supaya teman-temannya Mbak Nanda mungkin yang masih tingkat awal ya Ya, lebih bisa. Tadinya saya pikir wah dari Gontor pasti pakai bahasa Arab nih, belum bisa. baik Ibu. Untuk yang pertanyaan kedua, kegiatan atau acara-acara apa yang telah diselenggarakan oleh KBRI Oman, seperti mungkin untuk Baik. memperkenalkan seni, musik, tarian, dan Kegiatan, tradisi Indonesia kepada masyarakat Oman. oh siap. Mbak Nanda, saya Ya, akan menyorot fungsi social culture ya. oh iya Ibu. Kegiatan ini memang setiap tahun itu cukup padat Ya, dan yang lebih bagaimana melakukan pembinaan kepada masyarakat Indonesia yang berada di bawah rangkapan wilayah akreditasi kami, baik di Oman maupun di Yaman. Jadi kalau sifatnya pembinaan itu intern Indonesian side, itu Mbak. Jadi misalnya untuk diaspora, yaitu kelompok masyarakat Indonesia yang berada di Oman, kami sering melakukan gathering, sama mendengarkan masukan-masukan dari kebetulan tokoh-tokoh masyarakat yang sedang berkunjung ke Oman atau sedang transit di Oman. Kita akan pertemukan dengan masyarakat dan mereka akan memberikan semacam ujangan, oleh-oleh atau katakanlah menjadi narasumber mengenai hal-hal yang terjadi di tanah air. Langsung dari pejabat yang bersangkutan. Itu untuk pembinaan. Lalu untuk pendidikan, kami mempromosikan pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin ada warga negara Oman, pelajar Oman ingin bersekolah di universitas di Indonesia. Dan begitu sebaliknya, kami menginformasikan apabila ada beasiswa dari pemerintah Oman untuk pelajar di Indonesia, dari Indonesia. Lalu untuk Yaman sama, karena posisi kami jauh dari Yaman dan Yaman adalah zona merah. Saat ini sedang ada internal di dalam negeri Yaman terkait konflik dan keamanan, maka kami melakukan katakanlah pembinaan dengan warga negara Indonesia yang banyaknya itu mencapai 4.000 orang lebih, para pelajar Indonesia bersekolah di Yaman, ada yang di Hadramaut, Tarim, ada yang di Aden, ada yang di Seyun, tersebar di beberapa kota di sana. Kami melakukannya dapat melalui komunikasi WhatsApp, Zoom meeting, bahkan juga dalam 1 tahun selalu ada tim dari KBRI Muscat berkunjung ke Yaman. Di sana juga kami memiliki kantor yang dinamakan Satgas untuk membantu atau keadaan-keadaan yang cukup darurat untuk membantu warga negara kita yang berada di Yaman. Karena Kedutaan Besar Republik Indonesia San'a itu pada saat ini kan sudah ditutup ya. Jadi demikian kira-kira sebisanya kami dari KBRI Muscat berusaha terus melakukan komunikasi dengan warga kami yang berada di Yaman, jauh di sana. Dan alhamdulillah teman-teman mungkin Mbak Nanda kenal dengan Mas Alfian, sebelumnya juga Mas ya, teman-teman PPI sangat erat hubungannya dengan KBRI. Jadi selalu kami mendapatkan update-update itu dari teman-teman di Yaman itu cepat dan tepat. Gitu. Orangnya tepat, beritanya tepat. Jadi ini sangat-sangat membantu. Dan kami dari Pensosbud itu berada di garda depan karena kami yang langsung berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa, mengikuti apa yang menjadi kendala belajar di sana, dan seterusnya. Insya Allah kerjasama ini, hubungan ini
akan terus kami pertahankan dan kami tingkatkan di tahun mendatang dan ke depannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, tantangan dan peluang apa aja yang selama ini dihadapi oleh KBRI dalam mempromosikan budaya Indonesia di Oman? Di Oman ya. Ya. Kalau tantangan itu kita ngelihatnya sebagai sebuah challenge bagaimana Indonesia dikenal bukan hanya karena ada katakanlah TKW atau pembantu yang bekerja di keluarga Oman. Indonesia lebih dari itu. Indonesia memiliki kekayaan budaya, tempat wisata yang luar biasa. Walaupun mereka sudah tahu bahwa di Indonesia itu ada yang namanya Puncak Bali. Puncak Bali. Tapi Indonesia tidak hanya Puncak dan Bali. Banyak sekali tempat-tempat seperti Toba saja mereka tidak terlalu familiar dengan mereka. Lalu kita juga ingin memberitahukan kalau sudah sampai Bali lanjut ke Lombok gitu. Jadi itu bagi kami untuk mempromosikan Indonesia itu luas. Indonesia tidak hanya Bali dan Puncak dari sisi pariwisata. Begitu juga dari sisi budaya. Mereka sudah mengetahui, oh Indonesia negara Muslim, negara Muslim. Muslim yang bagaimana? Kita ingin sedang mempromosikan kita yang moderat, yang. Sekian wawancara kali ini bersama Ibu Ira Rahmawati selaku Social Cultural Officer of Indonesian Embassy for Oman. Dari wawancara kali ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia dan Oman telah melakukan berbagai hubungan kerjasama bilateral yang tidak hanya berfokus pada bidang politik saja, akan tetapi melalui berbagai bidang baik ekonomi, sosial budaya, ketahanan, ekspor-impor, dan pendidikan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan baru kita tentang hubungan diplomasi. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. See you in the next video. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.